Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah nan mewah. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang tua adalah sosok yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan kita. Adab kepada orang tua bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan bentuk penghargaan dan rasa syukur kita terhadap pengorbanan mereka. Maka dalam hal ini hadirin, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan adab kepada orang tua dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa besar kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghormati dan berbakti kepada mereka adalah bentuk pengabdian yang paling mulia. Namun, adab kepada orang tua bukan hanya sekedar menghormati, tetapi juga meliputi cara berbicara, bersikap, dan berinteraksi sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Bahkan kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah. Pada suatu hari, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, siapa manusia yang paling kita hormati?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Lagi-lagi Nabi memberi jawaban dengan jawaban yang sama hingga 3 kali. "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Baru Nabi menjawab, "Ayahmu." Teman-teman, mari kita nyanyi untuk ibu yuk. Lagu ini yang biasa dinyanyikan oleh grup qasidah dan nasidariyah. Judulnya Ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.
kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Tentu teman-teman telah berbakti dan beradab kepada orang tuanya dan secara rutin mendoakannya. Karena kita semua, saya dan teman-teman adalah anak yang soleh dan soleha, bukan? Ya, kita adalah anak yang soleh dan soleha, yang ingin dicintai oleh Allah serta dimasukkan ke surganya. Dan bukan anak durhaka yang dimurka oleh Allah yang menjadi calon-calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa kita mesti berbuat baik dan beradab kepada mereka? Karena beliau yang melahirkan kita, yang menggendong kita saat kita kecil, yang menyuapi makan kita, yang menyayangi kita sampai saat ini. Kita harus berbakti dan beradab kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh luar biasa ibu dan ayah. Karena itu sayangilah mereka berdua. Jangan sesekali menyakitinya. Niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, kita memohon kepada Allah untuk meminta ampunan kepada orang tua kita. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Dari uraian pidato pendek ini dapatlah kita simpulkan bahwa seorang anak wajib berbuat baik, wajib beradab kepada orang tuanya, dan berdosa besar apabila ada yang durhaka. Dan akhirnya saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi anak yang soleh dan soleha, taat beribadah kepada Allah, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Likulli sarimin najwah, walikulli jawadin kabwah, walikulli amilin ufwah. Tiap pedang yang tajam bisa meleset, tiap kuda yang gesit bisa tergelincir, dan tiap orang yang berilmu bisa salah. Apalagi saya. Bisa jadi selama saya menyampaikan kata sambutan, ada kata maupun tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Oleh karenanya, sudilah Bapak, Ibu, dan para hadirin untuk maafkan. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.